Untuk selanjutnya kita akan langsungkan saja acara sidang meja hijau kita pada siang hari ini. Pertama-tama sekali kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya kepada kita, di mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri ruang Meet untuk pelaksanaan sidang meja hijau yang dilaksanakan pada hari ini tepat pada tanggal 4 November 2021. Pada sidang meja hijau pada siang hari ini ada 3 sesi yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu sesi presentasi, dalam hal ini akan dibawakan oleh saudari Putri Fadila. Dan yang kedua yaitu sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh kedua penguji, yaitu penguji 1 dan penguji 2. Dan yang ketiga yaitu penutup yang akan disampaikan kembali oleh saudari Putri Fadila. Oke, langsung saja kita ke sesi pertama, yaitu sesi presentasi kepada saudari Putri Fadila. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Rivaldi Kristianto Pandro MKom selaku penguji 1 saya, dan yang saya hormati Bapak Alvin Pau MKom selaku penguji 2 saya. Sebelum saya mempresentasikan skripsi saya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Fadila dengan NPM 17110052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Sistem Pakar untuk mendiagnosa gangguan obsesif kompulsif disorder dengan kombinasi metode Ripple-Darus dan Identity Vector. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah adalah kecemasan suatu hal yang normal di dalam kehidupan manusia. Tetapi jika kecemasan terjadi terus-menerus dan meningkatkan intensitasnya, akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Salah satu contoh gangguan kecemasan yaitu gangguan obsessive compulsive disorder atau yang disingkat dengan OCD. Obsessive compulsive disorder adalah sebuah gangguan psikis yang menyebabkan individu tidak memiliki kontrol atas pikiran-pikiran obsesif dan perilaku kompulsifnya. Gangguan OCD dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe, diantaranya adalah watching, checking, dan counting. Menurut survei Epidemiological Catchment Area, usia maksimum penyerangan adalah 6-15 tahun untuk pria dan 20-29 tahun untuk wanita. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan penilaian yang realistis dan objektif bagi kita gangguan obsesif dengan metode Ripple-Darus. Program komputer mensimulasikan proses berpikir dan pengetahuan seorang pakar dalam bidang tertentu untuk memecahkan suatu masalah metode detektor suatu unsur faktor tertentu untuk memperoleh nilai pasti dari gangguan tersebut. Selanjutnya, rumus masalah ada 3. Yang pertama ada bagaimana prosedur diagnosa disorder, ketiga mendiagnosa dan tempat yang penelitian ini berasal dari pakar. Pakar yang digunakan sebagai narasumber penelitian ini merupakan seorang psikolog. Kedua, sistem pakar ini hanya untuk usia remaja sampai dewasa. Keempat, sistem pakar hanya menampilkan diagnosa gangguan obsesif kompulsif disorder atau OCD. Keempat, aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 2010 dan
database MySQL. Tujuan dari penelitian ini ada 3, yaitu mengetahui prosedur diagnosa gangguan obsesif compulsive disorder atau OCD. Kedua, menerapkan kombinasi metode Ripple-Downrus dan certainty factor untuk diagnosa gangguan OCD. Yang terakhir, merancang aplikasi sistem pakar untuk mengetahui diagnosa gangguan obsesif compulsive disorder dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 2010 dan database MySQL. Selanjutnya, kajian pustaka. Ada sistem pakar. Pengertian dari sistem pakar adalah sistem yang menerapkan pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Kemudian gangguan obsesif compulsive disorder, yaitu gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang yang menghabiskan waktu lebih dari 1 jam per hari untuk melakukan hal yang berulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan dan ketakutan. Tipe OCD ada 3, yang pertama ada washing, checking, dan counting. Kemudian, kombinasi metode Ripple-Downrus dan certainty factor. Sistem pakar yang dibuat menggunakan kombinasi aturan Ripple-Down dan metode certainty factor atau faktor kepastian. RDR sendiri merupakan metode yang berbasis aturan rule-based, namun tidak bisa menghasilkan nilai kepastian, maka dikombinasikan dengan metode certainty factor untuk mendapatkan nilai akurat dari suatu data. Berikut adalah rumus certainty factor, yaitu CF sama dengan MB dikurang MD. Kemudian setelah ini CF-nya dikombin 1 atau 2, dan selanjutnya. Kemudian metodologi penelitian. Ini adalah kerangka kerja penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, analisa data, penerapan metode Ripple-Downrus dan certainty factor, pengujian, penulisan laporan. Ini adalah sampel data penyakit dan data gejala OCD. Ada kode dan nama penyakitnya, dan ini beserta nilai pakarnya. Kemudian analisa dan hasil. Analisa diagnosa gangguan OCD. Analisa terhadap sistem pakar yang dibangun menggunakan kombinasi metode Ripple-Downrus dan certainty factor. Metode Ripple-Downrus untuk menghasilkan rule-based, sedangkan certainty factor untuk hasil diagnosa akhir pada gangguan obsesif compulsive disorder. Dengan merancang sebuah aplikasi, sistem pakar bisa membantu penderita dalam mengetahui diagnosa OCD tanpa bertemu dengan ahlinya. Berikut adalah penerapan metode Ripple-Downrus. Yang ini adalah tabel keputusan datanya. Kemudian dapat disimpulkan rule sebagai berikut. Kemudian yang ini. Selanjutnya, metode penerapan certainty factor. Dalam metode certainty factor digunakan untuk menghitung diagnosa akhir pada gangguan OCD untuk masing-masing tipenya. Setelah dimasukkan rumus certainty factor, didapatlah hasil yang menunjukkan bahwa penyakit checking memiliki persentase tertinggi, yaitu 97,35%. Sementara untuk washing 96,88% dan counting hanya 87,76%. Selanjutnya, perancangan sistem. Perancangan sistem adalah tahapan untuk membuat alur program dan desain agar memudahkan dalam membuat program sistem pakar untuk mendiagnosa gangguan OCD dengan kombinasi metode Ripple-Downrus dan certainty factor menggunakan Visual Basic 2010. Perancangan sistem menggunakan diagram UML. Contohnya ada use case diagram dan activity diagram. Use case diagram adalah model diagram UML untuk menggambarkan kebutuhan fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Ini adalah use case diagram diagnosa gangguan OCD. Pertama ada user, kemudian user menginput diagnosanya,
dan kemudian ada hasil. Setelah hasil, maka ditampilkan diagnosa gangguan OCD-nya. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram merupakan visualisasi dari alur kerja yang berisi mencakup aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau konflik. Ini berikut adalah activity diagram sistem pakar mendiagnosa gangguan OCD. Nah, ini adalah perancangan interface-nya seperti ini. Ada pertanyaan pakar, terus ada nilai bobotnya, kemudian di next-kan, maka ada tampilan seperti ini, yaitu form hasil diagnosanya. Ini adalah implementasi program yang sudah saya buat. Contohnya pertanyaan pakar, ragu apakah pintu sudah ditinggalkan terbuka? Jika user memilih yakin, klik next. Setelah itu, tampil form hasil diagnosanya bahwa tingkat persentasenya adalah 97,35%. Keterangan diagnosanya adalah gangguan OCD tipe checking. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah diagnosa gangguan obsesif-kompulsif disorder dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pakar yang kemudian pengetahuan pakar akan direpresentasikan dalam bentuk rule, yang kemudian akan dihitung dengan metode penyelesaian sistem pakar. Selanjutnya, metode Ripple Down Rules dan Certainty Factor dapat dikombinasikan, di mana metode Ripple Down Rules digunakan dalam penelusuran rule, dan metode Certainty Factor digunakan untuk menghitung hasil diagnosa sehingga dapat lebih akurat. Kemudian, aplikasi Obsessive Compulsive Disorder telah berhasil dirancang menggunakan sistem pakar yang menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010, sehingga dengan perancangan mendapatkan solusi penanganan tanpa harus bertemu langsung dengan ahli pakar untuk berkonsultasi. Dengan kombinasi metode Ripple Down Rules dan Certainty Factor telah mendapatkan kesimpulan berupa tingkat persentase diagnosa gangguan OCD dengan tipe checking sebesar 97,35%. Nah, saran adalah disarankan agar bisa mengembangkan metode kombinasi yang lainnya seperti Variable Centered Intelligent Rule System dan Certainty Factor. Terus dapat mengembangkan sistem yang lebih efektif ke bentuk mobile agar lebih mudah digunakan. Sekian presentase hasil skripsi saya. Mohon masukan dari Bapak Penguji 1 dan 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Rifadilah yang telah memaparkan skripsinya atau hasil penelitiannya. Pastikan dulu koneksi internetmu, Putri Fadilah, jangan sampai terputus ya. Oke. Nah, pastikan di area kamu tidak ada orang lain, kamu sendiri.